السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ولقد قال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang begitu banyak dan bisa dibuka di HP, Ad-Durarus Saniyah, di mana kita mendapatkan sebuah hadis yang ringan sekali. Hadis ini sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian hadis ini dihukumi oleh para ahli hadis, di antaranya Ahmad Syakir, mengatakan isnaduhu sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan At-Tabarani, di mana Rasulullah SAW bersabda, haruma 'alan nari, haram bagi api neraka, kullu hayyinin, orang yang ringan, sahlin, mudah, qaribin minan nas, dekat kepada orang. Sederhana sekali hadis ini. Tidak menggambarkan tentang bagaimana ibadah seseorang, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Tidak. Tapi Rasulullah SAW menggambarkannya bagaimana dia itu punya perilaku, akhlak dan adab. Di mana kita tahu bahwa iman seseorang itu tidak terlihat. Siapa yang pernah melihat iman seseorang? Tidak ada yang pernah ada. Akhlak seseorang itu pun tidak ada orang tahu.
seseorang itu jujur, dari mana kita tahu kalau dia jujur? Karena jujur tidak terlihat. Yang kita lihat hanya bagaimana dia beradab. Bagaimana dia menerapkan kejujuran itu dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam perilakunya, dalam sikap-sikapnya. Adapun kejujuran itu kita tidak pernah lihat. Di saat kita mengatakan si fulan itu orangnya amanah, dari mana kamu tahu? Apakah kamu pernah melihat amanah? Jawabnya tidak. Amanah tidak terlihat. Namun hasil dari amanah, refleksi dari amanah terlihat. Bagaimana perilaku seseorang menerapkan amanah itu dalam kehidupannya. Sehingga kita lihat di sini hadis ini mudah untuk kita hafal dan mudah untuk kita laksanakan. Di mana Rasulullah SAW, saya ulang lagi hadis ini karena penting sekali buat hidup kita. Haruma 'alan nar, haram bagi api neraka. Artinya orang ini tidak akan mungkin masuk ke api neraka. Siapa itu? Kullu hayyinin, setiap orang yang ringan dalam beramal saleh, ringan dalam melakukan ibadah, ringan jiwanya itu ringan. Orang Arab punya istilah khafifud dam, darahnya ringan. Karena lawannya adalah orang yang malas. Orang yang berat tubuhnya untuk beramal baik, beramal saleh. Tapi ini tidak. Hayyin, mudah sekali. Dibangunkan mudah. Diajak, ayo kita beramal ini, beramal itu. Dengan cepatnya, dengan mudahnya dia beramal saleh. Tidak ada halangan pada tubuhnya. Tubuhnya tidak memberatkan dia. Kemudian layyinin. Kita lihat hayyinin, layyinin. Layyin itu lin, lembut. Di mana sikapnya kepada orang itu mudah sekali, gampang memaafkan. Gampang bertutur kata baik. Menerima dan memaklumi keadaan orang. Tidak memberatkan orang. Kemudian sahlin. Apa sahlin itu? Mudah. Tidak suka mempersulit orang. Memberi syarat-syarat yang membuat orang repot. Membuat kesulitan terhadap orang. Penuh dengan halangan dan rintangan. Ini dibuat susah, ini dibuat susah. Digambarkan semua itu seperti sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Kemudian qaribim minan nas, dekat dengan manusia, akrab dengan manusia. Artinya apa? Dipercaya oleh manusia. Sehingga manusia merasa aman dari dia. Manusia merasa sejuk bersamanya. Merasa tenang, tentram. Orang ini tidak akan mengganggu. Tidak akan mencuri, tidak akan memaksa saya, memperkosa saya, melakukan keburukan terhadap saya. Betul-betul orang ini terasa sejuk, terasa aman. Nah, kita lihat, sederhana sekali orang itu untuk masuk ke dalam surga. Bermodalkan akhlak, bermodalkan perilaku, bermodalkan adab yang nyata. Bukan adab yang dalam teori. Iman tidak bisa dilihat. Akhlak itu pun tidak bisa dilihat karena kedua-duanya ada di dalam jiwa. Tapi wujud nyata dari iman dan akhlak itu yang membuktikan siapa seseorang. Kita perhatikan surat Al-Maidah ayat 13. Fa'fu anhum wasfah.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum. Dan maafkanlah mereka. Wasfah dan berlapang dadalah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Orang yang mudah bersikap ihsan. Jadi kita lihat ayat ini sederhana sekali. Di mana kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah pelaku ihsan. Ihsan kepada Allah dengan hablum minallahnya dan ihsan kepada segenap manusia. Hablum minan nas. Kita selalu bersikap ihsan. Di mana kepada Allah kita baik dan kepada sesama makhluk, sesama manusia kita pun baik. Kemudian kita baca pula surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha. Para penduduk surga itu siapa? Al-kadhimin, al-ghaidha. Orang-orang yang mampu menahan marahnya. Tidak emosional, tidak temperamental. Kita pun berulang-ulang mendengarkan hadis yang ternyata jadi hafalannya anak-anak TK. La taghdab walakal jannah. Jangan marah buatmu surga. Ternyata buat masuk surga cukup kita itu mampu menahan marah kita. Bukan jor-joran dengan emosi, dengan kemarahan. Di mana syaitan justru menggambarkan sebaliknya. Orang yang gagah perkasa adalah orang yang galak. Orang yang pemarah. Orang yang dicutik sedikit saja meledak. Itulah orang yang gagah. Itu gambaran syaitan. Gambaran yang benar bahwa justru sebaliknya. Orang yang tahan marah itulah orang yang hebat. Karena dia berhasil melawan emosi dirinya sendiri. Kemudian kita lihat wal'afina 'anin nas. Memaafkan orang. Justru seorang pemaaf itulah orang yang terpuji. Tidak jor-joran kita ini membalas orang. Buruk dibalas buruk. Sombong dibalas sombong. Fitnah dibalas fitnah. Tidak kawan, jangan. Maafkan orang. Justru kamu dapat jauh lebih berlipat-lipat daripada kamu bertindak. Di saat kamu itu bertindak, perolehanmu sedikit hanya dunia. Tapi di saat biarkan Allah yang bertindak. Allah yang maha adil. Allah tahu bagaimana membalas dia. Maka kita hanya berharap, ya Allah balasanmu ya Allah. Maka kita pun dapat balasan yang berlipat-lipat dengan kita ini sering memaafkan. Rajin memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersikap ihsan. Jadi kita lihat di surat Al-Maidah tadi diakhiri dengan kata ini. Dan di sini di surat Ali Imran 134 pun diulang kata-kata yang sama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersifat ihsan. Bersikap ihsan. Maka masuk surga itu dengan apa? Jawabnya dengan al-ihsan. Sehingga jangan heran kalau malaikat Jibril saat datang kepada Rasulullah SAW menguji beliau. Dimulai dengan bertanya, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW pun menyebutkan 5 rukun Islam. Di mana
2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kata malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW pun menjawab dengan rukun iman yang 6. Dijawabnya, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah. Saat engkau sedang beribadah kepada Allah, ada kesan di dirimu. Apa kesannya? Adalah engkau melihat Allah. Imanmu, ilmumu, keyakinanmu telah membuatmu benar-benar kenal Allah, benar-benar merasa bersama Allah, yakin keberadaan Allah, yakin kepada kehebatan-kehebatan Allah. Itu yang lebih dari sekedar bisa melihat Allah. Bisa melihat Allah itu sesuatu yang mustahil, ditolak Nabi Ibrahim, ditolak Nabi Musa untuk melihat Allah. Karena tidak perlu itu. Yang diperlukan itu adalah seseorang kenal Allah dengan ilmu. Di saat seseorang itu meyakini Allah, selalu merasa bersama Allah, dia berdoa dikabulkan oleh Allah, yakin betul akan perbuatan-perbuatan Allah, maka tidak perlu melihat Allah. Tidak perlu. Tapi yakin kepada Allah seperti orang melihat Allah. Itulah al-ihsan. Di mana di sini terjadi waskat, pengawasan melekat. Sehingga seseorang jadi baik tanpa harus diawasi orang. Tidak butuh orang lain mengawasi diri kita. Karena kita ini akan baik, akan benar, akan bermanfaat. Walaupun orang tidak menilai kita. Walaupun orang menilai sebaliknya. Tidak peduli kita. Kita hanya peduli yang di atas sana. Kita hanya peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum. Yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fala udwana illa ala adh-dhalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, istri Rasulullah SAW yang tercinta, menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW terhadap orang. Dikatakannya, haitsu kana la yantaqimu li nafsihi. Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas orang karena dirinya. Wa innama yantaqimu idzan tuhikat hurumatullah azza wa jalla. Adapun saat beliau membalas orang, maka penyebab balasannya itu adalah karena telah dicederainya Allah, telah dilecehkannya kehormatan Allah,
telah direbutnya hak-hak Allah, maka beliau turun marah. Beliau siap memerah mukanya, siap marah, siap membalas, siap berperang. Urusan Allah, bukan urusan dirinya. Kalau urusan dirinya, beliau adalah seorang pemaaf. Mudah mengampuni orang, mudah memaafkan orang, berlapang dada kepada orang. Tapi kalau sudah urusan Allah, hak Allah dicederai, Allah dilecehkan, hak-hak Allah direbut, maka kemarahan pun turun bertindak. Maka kita lihat banyak sekali contoh dari para tabi'in, bagaimana mereka itu menerapkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga salah satu contohnya adalah orang yang sangat terkenal sekali, yaitu Ja'far ibnu Muhammad. Ja'far ibnu Muhammad itu siapa? Ja'far as-Sadiq, cucunya Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal itu. Ja'far as-Sadiq. Di sini disebut dengan nama Ja'far ibnu Muhammad. Di mana beliau berkata, la an andama fil afwi ahabbu ilayya min an andama 'alal 'uqubati. Saat aku harus menyesal karena memaafkan orang, lebih aku sukai daripada aku ini menyesal karena menghukumi orang. Di saat kita berkuasa, di saat kita ini punya hak untuk mengambil tindakan, ada dua pilihan di hadapan kita. Memaafkan atau memberi sanksi terhadap orang yang salah. Silahkan, ada dua pilihan. Seseorang di saat di hadapannya ada dua pilihan ini, maka bertanyalah kepada orang yang sangat bijak ini. Ja'far as-Sadiq, Ja'far ibnu Muhammad ini. Beliau katakan, maafkan, maafkan. Kalau itu urusan pribadimu, maafkan. Kalau itu hak Allah, engkau tuntut dia. Tapi kalau pribadimu, maafkan orang. Bisa salah, ya. Karena kita memaafkan orang itu jadi kurang ajar, orang itu jadi keterlaluan, jadi melangkrik, naik ke atas meja. Kata Ja'far ibnu Muhammad, aku lebih suka itu daripada aku beri sanksi dia dan aku salah. Aku lebih suka aku salah karena memaafkan daripada aku salah karena menghukumi orang. Kita lihat lagi. Qatadah, seorang tabi'i yang lain. Ditanya beliau tentang man a'zamun nasi qadara. Siapa sih orang yang paling berharga, yang paling mulia? Beliau menjawab, aktsaruhum afwan. Orang yang paling banyak memaafkan. Jadi di saat orang itu ingin diukur, maka bukan jumlah sholatnya, bukan jumlah puasanya. Karena itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak tahu seberapa ikhlasnya dia. Tapi kenyataan yang mudah itu bagaimana seseorang itu ternyata tidak mencintai dunia. Dia buktikan dia memaafkan orang karena memang dia tidak cinta kepada dunia. Dia benar-benar cinta kepada akhirat. Dia cinta Allah. Dia lebihkan Allah daripada dunia. Yang menghalangi seseorang untuk memaafkan orang lain itu tidak lain adalah dunia ini. Seseorang ingin mulia, seseorang tidak ingin rugi, seseorang ingin dapat keuntungan dan sebagainya. Itu penghalang-penghalang maaf. Namun di saat seseorang bilang, dunia ini tidak ada artinya buat saya. Akhiratlah yang berharga. Allah lah yang berharga, maka dimaafkan orang. Kemudian
Kita lihat bagaimana seorang tabi'i yang lain diceritakan. Saat dia itu duduk di permadani, kemudian pembantunya, budaknya itu membawa panci marak, panci kuah panas. Ternyata tersandung permadani. Tumpahlah panci itu ke paha majikannya ini. Maka memerah mukanya dan akan marah. Maka si budak ini pun membacakan surat Ali Imran ayat 134 tadi. Ini manusia berakhlak, manusia beriman, sekedar diingatkan dengan ayat, langsung terpengaruh. Diingatkannya, wal kadhiminal ghaidha. Penduduk surga itu adalah orang yang mampu menahan marah. Maka orang ini pun mengatakan, qawamtu ghaidhi. Aku tahan marahku. Maka si budak ini pun melanjutkan ayat itu. Wal 'afina 'anil nas. Bahwa penduduk surga itu adalah orang-orang yang memaafkan para manusia. Maka orang ini pun berkata, afautu angka. Aku maafkan engkau. Kemudian si budak ini pun mengakhiri ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersikap ihsan. Maka majikan ini pun berkata, idhab, pergi engkau. Fa anta hurrun liwajhillah. Engkau aku merdekakan karena Allah. Bayangkan, orang yang baru saja mencederai dia, menumpahkan kuah panas ke pahanya, malah dimaafkan dan dimerdekakan dari perbudakan. Ini akhlak yang nyata, adab yang nyata. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, kana tajirun yudayunun nasa. Adalah seorang pedagang memberi hutang kepada banyak orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. La'allallaha ayyatajawaza anna. Maka di saat didapati ada orang yang sulit bayar, maka dia pun berkata kepada pegawai-pegawainya yang tegap-tegap itu, katanya tajawazu anhu, lewati dia, lewatkan dia, tidak usah ditagih. La'allallaha ayyatajawaza anna. Kita berharap Allah akan melewatkan kita. Maka apa balasannya dari Allah? Fatajawazallahu anhu. Maka Allah pun melewatkan dia. Tidak membalasi kesalahan-kesalahan. Karena dia memaafkan orang, melewatkan orang dari tagihan, padahal dia punya hutang, namun tidak bisa bayar, dia lewatkan, maka Allah pun melewatkan dia untuk memasukkannya ke dalam surga. Indah sekali akhlak Islam. Indah sekali adab Islam. Sehingga inilah yang harus terwujud menjadi kenyataan. Dan ini yang akan membuat orang itu masuk Islam. Yang membuat Islam itu terasakan indah. Terkesan nyaman, aman, tentram. Yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Para ahli sejarah mencatat. Dari mulai Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Sampai dengan kejadian Al-Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah, 19 tahun. Dihitung oleh mereka jumlah orang yang masuk Islam. 19 tahun. Kemudian perjanjian Hudaybiyah berlaku
Apa yang terjadi dengan perjanjian Hudaybiyah? Yang terjadi adalah perdamaian, gencatan senjata. Sudah tidak ada lagi perang antara Mekah melawan Madinah, antara musyrikin melawan muslimin, tidak ada lagi perang. Artinya apa? Artinya akhlaklah yang bekerja, adablah yang bekerja, dakwahlah yang bekerja, bukan perang. Maka dihitung berikutnya dari mulai Hudaybiyah sampai Rasulullah SAW wafat. Tersisa berapa? Tersisa tinggal 4 tahun lagi. Di jumlah ternyata jauh lebih banyak orang masuk Islam di sisa 4 tahun itu dibandingkan dengan 19 tahun. Kita lihat ini sebuah kenyataan. Bahwa akhlak dan adab itu punya kekuatan yang dahsyat. Di saat orang masuk ke Madinah dilihatnya para sahabat yang begitu indah. Akhlak mereka begitu mulianya. Mereka itu pemandangan Al-Quran berjalan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menerapkan Al-Quran ke dalam hidup. Sehingga orang melihat, oh ini Al-Qurannya dan ini manusianya. Maka mereka pun puas dengan Islam yang seperti itu. Sehingga berbondong-bondonglah orang masuk ke dalam Islam. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Ghaffar. اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اهدنا اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين الصابرين الشاكرين المخلصين المحسنين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا رشدك يا خير الراشدين اللهم أعزنا بعزتك وقونا بقوتك وأغننا بفضلك واكفنا بحلالك عن حرامك يا أعز الأعزة يا أقوى الأقوياء يا أغنى الأغنياء يا رب المستضعفين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة